Apa saja keunikan Petrus yang dicatat di Alkitab? Di antaranya adalah Petrus meninggalkan jalannya yang adalah penunjang kehidupannya, mata pencariannya, yaitu pekerjaannya dan penghasilannya untuk seluruh anggota keluarga. Meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya, bahkan meninggalkan mertuanya yang sakit-sakitan demi mengikuti Yesus. Mencoba berjalan di atas air untuk mendapati Tuhan Yesus. Ingin mendirikan 3 kemah di atas gunung waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung agar Yesus, Musa, Elia, dan dirinya tinggal di tempat itu. Tidak mau membiarkan Tuhan Yesus membasuh kakinya, menyombongkan kesetiaannya. Berani membela Tuhan Yesus dengan pedang dan memotong salah satu prajurit bernama Malkus yang menangkap Tuhan Yesus di Getsemani. Mengabaikan Yohanes yang ragu-ragu dan dengan berani masuk ke dalam kuburan Yesus. Seperti apa kisah akhir hidup Petrus dan kematiannya? Setelah kebangkitan Yesus, Petrus dikunjungi secara khusus oleh Tuhan Yesus. Kemudian ia memulihkan kembali panggilan Petrus dan memberinya tugas untuk mengembalakan domba-dombanya. Kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan gereja mula-mula semakin nyata ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Petruslah yang memimpin 120 orang murid yang berdoa menantikan turunnya Roh Kudus dan yang berinisiatif untuk memilih pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat. Dan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dialah yang tampil berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi sehingga 3.000 orang bertobat. Petrus juga yang memimpin para rasul dalam pemberitaan kabar baik kepada orang-orang Yahudi. Dan ketika Samaria menerima Injil, maka Petruslah yang bersama Yohanes yang pergi ke sana. Walaupun Petrus lebih dikenal sebagai rasul bagi orang-orang Yahudi, namun dialah yang pertama kali diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Pada sidang para pemimpin gereja di Yerusalem, Petruslah yang pertama mendesak agar gereja menerima orang-orang non-Yahudi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus tanpa perlu disunat terlebih dahulu. Petrus sering melakukan pelayanan ke kota-kota lain di luar Yerusalem. Ia pergi ke Lida dan Yope, Antioquia, dan mungkin ke Korintus. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga pergi ke kota Roma, pusat kekaisaran Romawi. Dan tradisi mengatakan bahwa di kota Roma lah ia meninggal bersama Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Petrus meninggal dunia dengan cara disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah. Satu-satunya kisah yang dimiliki tentang kemartiran Petrus berasal dari penulis Kristen awal, Hegesippus. Kisahnya mencakup penampakan Yesus yang ajaib. Setelah ditangkap dan dibawa ke tempat kemartiran, menurut Saint Jerome, ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Kuat dugaan bahwa makam Petrus terdapat di dasar gedung gereja Basilika di kota Roma Vatikan, gereja terbesar di dunia. Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yakni surat 1 Petrus dan 2 Petrus,